Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang aku hormati tuanku-tuanku, buya-buya, ustaz-ustaz, alim ulama, jadi pandai, ini mama, bundokan doa, dan dapat aku sebutkan satu persatu. InsyaAllah awal kasadonyo selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Dan pertama ambo ucapkan marhaban, selamat datang, ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, kedatangan tuanku, buya, ustaz, para calon wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati dianggap sebagai ahlan keluarga, wasahlan, dan mudah-mudahan satu urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menyambung tadi silaturahim, man ahabba ilmu fi rizqihi, siapa yang mau ingin lapang rasa cino, wa yusa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, faliyasil rahimahu, maka hendaklah yang menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim itu panjang umur, sehat badan, barakah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menyikapi konflik yang terjadi akhir-akhir Iko bagi orang yang biasa membaca perbedaan dalam fikih biasa-biasa saja. Artinya dalam fikih itu tidak selalu seirama. Yang awak kasihan adalah masyarakat awam yang tidak mengerti, yang baru belajar agamanya pun dari medsos, lalu banyak pula akun fake, akun palsu yang menghangatkan di dalam dunia medsos sehingga menjadi fitnah dan luar biasa. Jadi ambo kalau membaca fitnah-fitnah itu ambo merasa ikut berdosa sebab ambo bagian dari peristiwa itu. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Jangankan awak, sahabat Nabi saja pun berbeda pendapat. Sebagian sahabat memihak kepada Sayyidina Ali, namanya Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi. Sebagian sahabat lagi memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah sahabat Nabi Amr bin As. Sedangkan Abu Musa Al-Ash'ari berpihak kepada Sayyidina Ali. Tapi ada sahabat Nabi yang tidak memihak ke Sayyidina Ali, tidak memihak kepada Sayyidina Muawiyah. Mereka jalan tengah. Nah, jadi kalau buya, ustaz kini ikhtilaf, bagi orang yang membaca sejarah itu biasa-biasa saja. Yang kasihan awak adalah masyarakat dan baru belajar agama, dan itu pun dapatnya dari medsos. Ketika Orde Lamo zaman Soekarno partai terlalu banyak, maka pada zaman Pak Harto dipres menjadi 3 saja. Yang nasionalis di dalam Partai Demokrasi Indonesia, lalu kemudian ada yang Islamis ke dalam Partai P3, lalu kemudian Pak Harto sendiri membuat golongan karya. Nah, golongan karya itu tidak ada ulamanya, maka dibuatlah ada satu sayap yang isinya ulama. Itulah MD, Majelis Dakwah Islam. Sedangkan di PDI yang kini PDIP, ini juga tidak punya ulama secara resmi. Kalau guru mengajinya tentu mereka orang Islam, ada buyanya. Tapi secara institusi, maka itulah kini namanya Baitul Muslimin Indonesia. Maka ketika musim-musim kampanye, dikhawatirkan
antara buya itu akan berperang ayat. Yang dari Golkar akan membacakan ayat innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih banteng. Yang dari PDI dikhawatirkan akan membacakan ayat la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon beringin iko. Ulama yang risau dengan polemik iko, ayat dijadikan perang politik, akhirnya muncullah slogan jangan bawa agama ke politik. Nah, jadi kok memang dari dulu, dari zaman sahabat Nabi memanglah adonan, dan ketika Orde Lama, Orde Baru pun begitu, lalu kini direformasi begitu juga. Ada satu berijtihad, kalau calon-calon gubernur, wali kota, bupati ikut tidak didampingi oleh ulama, lalu siapa yang akan mendampingi? Beko didampingi oleh penyanyi dangdut. Nah, mesti ulama yang mendampingi. Yang satu lagi mengkhawatirkan kalau didampingi oleh ulama, beko jamaahnya pecah. Maka di Sumatera Barat terbagilah dua imam mujtahid. Imam mujtahid dan pertama mengatakan ulama jangan ikut, sedangkan imam mujtahid dan kedua mengatakan mesti dampingi kok. Sedangkan ambo mengikut kepada imam mujtahid yang kedua, namanya Imam Jal Fathullah. Ambo sekarang kini sedang mapping menempatkan posisi dalam hiruk pikuk sebenarnya cuma ada dua kelompok, dan itu sesuatu yang biasa terjadi sejak dari zaman sahabat Nabi, zaman Orde Baru, Orde Lama, sampailah zaman reformasi. Nah, di dalam kelompok yang setuju ulama berpolitik iko pun terpecah lagi. Buya Zulkifli MAD lebih memilih pendapat bahwa ulama ustaz hanya mengendorse saja, sedangkan Buya Jal Fathullah dia lebih jangan hanya mengendorse, terjun langsung. Dan dalam hal iko ikhtilaf dua ulama, aku lebih berpihak kepada ustaz akhir zaman kan? Jadi iko bagi orang yang belajar di Azhar, belajar fikih muqarrar, itu sesuatu yang biasa. Jadi aku ingin menyampaikan ke masyarakat, ikhtilaf iko biasa. Cuma kalau memang awak enggak setuju ulama iko mengendorse ke politik, buatkan poin-poinnya. Enggak boleh menyerang, enggak boleh menggunakan kata kasar, enggak boleh menjadikan ayat-ayat supaya, karena kalau ini tidak, ini kita bercerita tentang masa depan tahun 2029, 2003 sampai, jadi kita kan tinggal di negara demokrasi. Jadi majelis ulama perlu duduk bersama untuk musyawarah mufakat menyelesaikan masalah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ambo tetap dengan pendapat, ambo bertaklid dalam hal itu, ambo bukan mustahid, ambo bertaklid pada imam ambo. Ambo tetap dengan. Nah, seandainya ambo datang ke satu daerah, DPT-nya 60.000, head to head dua calon, berarti satu calon itu kan mesti mengumpulkan suara 30.000 plus 1. Seandainya ambo datang membuat tabligh akbar awal di situ, mungkin yang datang hanya 5.000, yang 25.000 plus 1 tetap enggak tiba kan. Nah, jadi datang dengan tidak datang suaranya sama saja. Seandainya mau datang, yang orang datang di Tanah Lapang itu paling 5.000. Seandainya wak gue video di Siko, boleh jadi cakupannya lebih banyak lagi. Gue video
Baa caronyo supaya video dan awak buat itu sampai ke 30.000 plus satu handphone. Nah, tentu awak bertanya ke orang media, baa caronyo supaya video dan awak buat itu sampai ke handphone mereka. Kini kalau awak lalu di muka toko roti di Jalan Sudirman, lalu awak kini langsung membunyi handphone awak. Harga roti pagi ini promo loh, mampir dong. Nah, bisa nggak awak dapat ilmu orang toko roti itu? Iko sekretariat pemenangan awak. Setiap orang yang lalu coblos nomor sekian, masuk ke dalam 30.000 plus 1. Kenapa Ambo tekankan Iko? Sebab Ambo akan membuat video endorse. Ambo tidak ingin Deko waktu perhitungan kalah disabit de Ustaz Somad tidak turun. Padahal sebenarnya video itu tidak sampai ke handphone orang. Maka awak buat video sependek-pendek mungkin, sebab orang tidak mau menonton lama-lama paketnya habis. Video 1 menit. Kalau tuan membeli ragi di atas batu untuk masyarakat Bukit Tinggi, coblos nomor berapa? Hampir kalau bapak tuh. Tolong jangan di jadi bahas supaya pantun C itu sampai ke handphone orang 30.000 plus 1. Orang tuh udah tahu bahwa Iko di endorse Ustaz. Iko ikhtiar awak. Adapun ikhtiar mengetuk pintu langit ya dengan sholat hajatnya, dengan zikirnya, sholawatnya, tawasulnya, doanya, tuajuhnya, tuangku-tuangku dari tarikat Syattariyah, Naqsyabandiyah, minta kepada Allah Ta'ala. Itu bagian dari ikhtiar awak. Jadi Ambo memilih solusi. Banyak orang nama WA Ambo, datanglah Bu ya, bertempur awak. Itu bukan perang badar. Nah, karena awak lawan kau siapa? Teriakan jihad Bu ya. Pula kan jihad. Itu masalah perbedaan fikih biasa. Jadi Ambo pendatang mana Ambo datang Bu ya jel dikerahkannya majelis mujahidin. Untuk aku dan awak inginkan. Awak inginkan kan masyarakat jamaah yang kebetulan mendana Ambo dan tahu Ambo, ingin tahu Ustaz Somad itu kama, yang kenalan yang sahabat Ustaz Somad itu mau orangnya. Awak berikan pantunnya kalau tuan sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau lah ada kawan Ustaz Somad jangan lagi pilih yang lain. Ambo datang, mencari tablik akbar, itu juga pesannya. Ambo tidak tiba, tapi video sampai, itu juga pesannya. Apa bedanya? Sama saja. Bahkan ulangan tidak tiba pun lebih banyak daripada ulangan tiba. Video itu sampai juga kayaknya. Nah, jadi sesudah itu ya terserah batin ini, apakah hanya memilih atau tidak. Berapa persen sebenarnya pengaruh Abdul Somad Iko? Apa pernah awak survei di Sumatera Barat? Apa punya data awak? Di Riau itu ada orang nyabi, Abdul Somad itu tidak ada pengaruh. Kamu tekan jujur. Masa iyo sekeren itu tidak berpengaruh. Jadi survei orang tuh pakai LSI. Patang pemaparan orang LSI. Lembaga survei Indonesia. Bertanya, berapa pengaruh Abdul Somad? Orang Riau yang mengenal Abdul Somad 96%. Berarti sampai persen itu aduh juga bersuara di pasar bawah. Saya apa kenal indah. Lalu kemudian di situ kalau orang ikut di endorse Abdul Somad, berapa persen penerimaan masyarakat? Menurut LSI 65%. Nah, Riau ya, sebab surveinya di Riau. Nah di Sumbar awak tidak tahu.
Sebab belum pernah disurvei. Coba gue survei. Kalau Abdul Somad yang mengendorse Bara, kalau Ketua MUI yang endorse Bara. Kok mau posting di ya biar tahu supaya saya paham. Adapun tentang melawan, Ambo tidak melawan. Sampai hari ini tidak ada satu pun pernyataan Ambo dan melawan. Coba cari. Abdul Somad berpengaruh dengan ajakan di Sumatera Barat itu. Bukit Tinggi 77%. Tapi Ambo ragu sebenarnya. Terus siapa yang membiayai? Di Padang ada juga, Ustaz. Di Padang juga. Nah, jadi tentang masalah itu, mana Ustaz tidak melawan? Ambo kalau sifatnya keilmuan, Ambo siapkan makalah, awak duduk bahasa. Tapi kalau emosi, yo manang jadi arang, kalah jadi galak orang mau cari orang bercakap kan. Ambo memilih untuk diam. Dan dalam diam Ambo itu beberapa kawan mengirim WA. Kawan-kawan yang tidak terlalu peduli mengirim WA. Keceknya jangan lawan. Mana kerja? Sedang apanya dikajarnya pakai diam. Ambo orang Solo, saksinya jalan. Apanya dikajarnya pakai diam. Ambo lah mendangang itu gilo. Karena orang lawan gilo. Makanya ada ungkapan orang Jawa, sing waras yang ngalah. Tidak ada di Minang. Jadi aku kini, kau dek bini yang mau Jawa. Waras yang ngalah. Ambong bawa tuh sampai di jalan jauh. Lalu kemudian aku lah stres, wah kok lalu kok. Lalu kemudian ada surang ngecek juga. Memang hanya tidak bau tak, tapi ini berkuasa. Tapi ini berkuasa. Paham lawan jauh. Ya waktu tuganya lalu. Lalu berapa lalu? Itu kan? Sampai lah. Sampai lah. Itu kau Ambo kalau melawan, kalau ilmiah Ambo sudah tahu. Dudukkanlah Ambo kan buatkan makalah. Disertasi Ambo 600 halaman pakai bahasa Arab disidang oleh 3 profesor kurang Arab. Aduh. Jadi kalau diminta membuat makalah tentang ulama dan politik berbahasa Arab, dudukkanlah, kalau akan buat seminar. Tapi kalau untuk bercakap di medsos, dibaca. Kamu selalu berpesan, kalau baca itu jelek tentang Ambo, tolonglah di belakang Ambo. Kalau bisa jangan sampai ke Ambo, supaya lama awak duduk bersama. Pada akhirnya hidup ini adalah sepotong kenangan. Aku Ambo ingin dengan Buya Jelfatullah, Ambo menjadi kenangan yang baik sebagai adik Inyo, dan Inyo sebagai budak Ambo menjadi kenangan yang baik. Sama-sama baik awak, kematian sajalah dan memisahkan. Itulah 3 poin yang Ambo sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.